selalu ya. Kalau bisa senyum tapi pakai masker ya. Ada seorang anak kecil, dia bercerita pada mamanya. Anak ini kelas 2 SD. Dia cerita, "Ma, saya tidak mau ke gereja lagi." Sebelumnya dia sangat rajin berdoa di sebuah rumah doa, bukan di Paru-Panjang. Di sebuah rumah doa sangat rajin sekali, tapi pada suatu kesempatan dia bilang, "Saya tidak mau berdoa lagi, tidak mau gereja lagi." Terus mamanya bertanya, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya merasa hidup saya tidak lebih baik daripada teman-teman saya. Saya merasa mereka lebih bahagia dari saya, padahal mereka tidak berdoa, tidak ke gereja. Dan saya juga merasa tidak suka dengan orang-orang yang duduk di samping saya. Mereka tidak fokus saat misa, mereka urus main handphone, dan selalu melihat arloji ketika romonya berkhotbah." Semoga di sini tidak ya. Lalu mamanya bilang, "Sekarang kamu berjalan keliling gereja itu sambil membawa sebuah gelas berisi air. Dan usahakannya air itu tidak boleh ada setitik pun yang jatuh ke lantai." Dan anak itu mengiyakan ujian kecil dari mamanya. Dia berjalan keliling gereja ketika orang sedang berdoa, sedang misa, sebanyak 5 kali, dan dia berhasil. Tak setitik pun air yang jatuh ke lantai. Dan dia bilang, "Mak, saya berhasil." Lalu mamanya bertanya, "Tadi berapa orang yang kamu lihat yang ngobrol saat misa di gereja?" Dia bilang, "Saya tidak melihatnya karena fokus saya adalah pada gelas ini. Gelas yang berisi air ini agar tidak jatuh ke lantai air." "Lalu berapa orang yang tadi main handphone saat misa?" Dia bilang, "Saya tidak melihatnya karena fokus saya adalah pada gelas ini dan pada airnya." "Lalu berapa orang yang ngobrol atau selalu melihat arloji saat orang misa atau romonya berkhotbah?" Dia bilang, "Saya tidak melihatnya karena fokus saya adalah pada gelas yang berisi air ini." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup kita, mungkin ya, dalam hidup kita memang fokus pada hidup orang lain, lupa untuk bagaimana mengembangkan atau menghayati iman yang kita hidupi secara pribadi. Kita terlalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kok dia lebih hebat dari saya, kok usahanya lebih maju dari saya, dan kok yang lainnya. Kok hidup mereka lebih baik dari saya, dan lupa akan apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Dan hari ini di Minggu Panggilan Sedunia, bacaan Injil menggarisbawahi tentang Yesus sebagai gembala. Karakter seorang gembala, kita tahu bahwa gembala di Palestina waktu itu, mereka hidup menggembalakan kawanannya, domba-dombanya, itu berjuang dari pagi sampai malam, bahkan tidak tidur. Dan mereka mesti menjaga kawanan domba mereka agar tidak dicuri oleh para perampok atau diserang oleh binatang buas. Intinya para gembala berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi kawanan domba mereka. Dan itu adalah karakter seorang gembala yang ingin penginjil Yohanes tekankan, bahwa kita memiliki seorang gembala yang sangat peduli, yang sangat memahami apa yang kita rasakan, dan yang sangat peka terhadap hidup dan panggilan kita masing-masing. Dan yang kedua, kita menjadi kawanan gembala. Dalam dunia dewasa ini, ada 3 karakter utama kawanan gembala sebagai orang Katolik. Yang pertama, ada orang Katolik yang selalu melakukan sesuatu, aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan karitatif, membantu orang, dan lain sebagainya. Itu karakter yang pertama. Dan yang kedua, ada orang Katolik yang hanya menonton apa yang terjadi. Ya. Mereka hanya menyimak saja. Mereka menjadi netizen yang menyimak. Saat itu memberikan komentar, entah itu komentar yang positif atau negatif. Intinya mereka menyimak. Dan karakter yang ketiga sebagai kawanan domba, ada orang Katolik
yang tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi dalam gereja, bahkan dunia di sekitarnya. Jadi ada yang memang tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam gereja atau kegiatan-kegiatan di gereja ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dunianya sendiri. Pertanyaannya, kita masuk golongan yang mana? Silahkan dijawab sendiri. Ya. Semoga kita menjadi golongan yang pertama, orang Katolik yang selalu mau melakukan sesuatu, menjadi kawanan domba yang selalu mau melakukan sesuatu, aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan-kegiatan apapun, dan tidak perlu harus berpikir bahwa saya memberikan apa yang lebih, tapi berikanlah apa yang kamu punya. Memberi dari kekurangan itu bukan soal berapa banyak yang harus kita kasih, tapi seberapa besar pengorbanan kita untuk kegiatan-kegiatan pelayanan. Dan tantangan terbesar umat Kristen saat ini adalah selalu merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Padahal kita dipanggil dari tidak ada apanya untuk melakukan apa yang seharusnya Tuhan minta. Dan pesan Paus Fransiskus hari ini, dia katakan bahwa di hari Minggu Panggilan Sedunia, kita semua umat Kristiani diundang untuk bukan hanya soal memilih jalan hidup, bagaimana menjadi imam atau menjadi awam atau pilihan hidup yang lainnya, tetapi kita mewujudkan apa yang menjadi impian Allah. Seperti kisah yang saya ceritakan pertama tadi, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan mamanya, anak kecil itu. Dan kita diundang untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Allah bagi hidup kita. Terkadang kita terpenjara dalam mewujudkan apa yang menjadi impian saya, lupa akan apa yang menjadi impian Allah bagi hidup kita. Dan di hari Minggu Panggilan Sedunia ini, kita mohon agar kita masing-masing bisa merayakan kegembiraan kita sebagai umat Kristiani yang percaya pada misteri Paskah, sengsara, wafat, dan Kristus kebangkitan. Dan bagaimana kita merayakan itu? Bersyukur atas setiap hal yang kita peroleh, tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan yang kedua, kita berusaha untuk setia dalam hidup panggilan kita masing-masing. Saya berusaha untuk setia terhadap panggilan yang saya miliki, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua berusaha untuk setia dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan profesi masing-masing. Itulah karakter menjadi seorang gembala. Seorang anak menjadi gembala untuk bapak dan mamanya, seorang istri menjadi gembala untuk suami dan anak-anak, dan seorang suami menjadi gembala untuk istri dan anak-anak. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.